Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, kita bahas dulu struktur pantun. Struktur pantun di sini maksudnya adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang membentuk suatu pantun. Struktur pantun yang pertama adalah sampiran. Terletak pada dua baris pertama dan biasanya tidak ada hubungan dengan bagian kedua atau isi. Jadi, sampiran pada pantun terletak pada baris pertama dan kedua. Kemudian, struktur pantun yang kedua yaitu isi. Dua baris terakhir yang merupakan tujuan pantun. Jadi, isi pada pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Selanjutnya, kita membahas struktur gurindam. Struktur gurindam di sini maksudnya adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang membentuk suatu gurindam. Struktur yang pertama, tiap bait terdiri atas dua baris. Jadi, dua baris merupakan isi yang berhubungan. Yang kedua, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang ketiga, baris kedua berisi jawaban atau konsekuensi dari baris pertama. Selanjutnya, struktur syair. Struktur syair di sini maksudnya adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang membentuk suatu syair. Struktur yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, pola rima atau sajak sama, yaitu A. Dan yang ketiga, keempat larik atau baris syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Selanjutnya, kita masuk pada materi kebahasaan pantun, gurindam, dan syair. Kebahasaan yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seyogyanya. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Yang ketiga, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya ditandai dengan kata ayo dan mari. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. Yang keempat, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Biasanya ditandai dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Yang kelima, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya ditandai dengan kata jangan, hindari. Contohnya, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Yang keenam, kata penghubung tujuan. Merupakan kata penghubung modalitas
yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu cara atau tindakan. Biasanya ditandai dengan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Ketujuh, kata penghubung sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Biasanya ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Kedelapan, kata penghubung akibat merupakan konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Kemudian yang kesembilan, kata penghubung syarat merupakan konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contohnya, kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Kebahasaan yang ke-10 adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya sarapan. Jadi, subjeknya di sini ada satu, yaitu saya, dan predikatnya di sini juga ada satu, yaitu sarapan. Kemudian, kebahasaan yang ke-11 yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contohnya, ibu memasak di dapur, sedangkan ayah mencuci mobil di teras. Jadi di contoh ini terdapat penggabungan dua kalimat dasar dengan menambahkan kata sedangkan. Kalimat dasar yang pertama, ibu memasak di dapur. Kemudian kalimat dasar yang kedua, ayah mencuci mobil di teras. Kemudian, perhatikan telaah struktur dan kebahasaan pantun, gurindam, dan syair berikut ini. Nah, ini ada sebuah pantun. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, jadi telaah struktur penyajian pantunnya adalah 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Nah, berarti terdapat 2 baris sampiran, yaitu ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Dan 2 larik isi pantun, yaitu baris ke-3 dan 4. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Kemudian, 2 larik pertama atau 2 baris pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ke-3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 atau baris 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 atau baris 1 dan baris 2 menggunakan kalimat perintah. Ya, di sini bisa dilihat yaitu ada kata ambillah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 atau baris 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau. Ya, bisa dilihat pada pantunnya terdapat kata kalau. Pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Kemudian larik 3 dan 4 atau baris 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Nah, berikut ini ada sebuah gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi hidup, menjadi indah tak akan merugi. Jadi, penelaahan struktur penyajian gurindamnya adalah 2 larik atau 2 baris merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 atau baris 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2 atau baris kedua. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan,
Gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Bisa dilihat pada larik 1 atau baris 1, yaitu ada kata apabila. Dan pada larik 2 atau baris kedua, kondisi atau keadaan jika syarat dilakukan. Nah, berikut ada sebuah syair. Hei muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Struktur penyajian syairnya adalah satu bait terdiri atas 4 larik atau 4 baris. Kemudian pola rima sama, yaitu a. Bisa dilihat di sini pada bunyi akhir katanya, yaitu an. Nah, itu berarti rimanya sama, a. Kemudian keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jadi saling berkaitan dari baris 1, kedua, ketiga, dan keempat. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut larik 1 atau baris 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, menggunakan kata seru hai. Bisa dilihat di sini, hai muda arif budiman. Larik 2 dan 3 atau baris kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1 atau baris 1. Larik 4 atau baris keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3 atau baris kedua dan ketiga. Kemudian, pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Nah, itulah tadi contoh telaah, struktur dan kebahasaan pada pantun, gurindam, dan syair. Nah, untuk tugas, kerjakan LKS pada halaman 11, nomor 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.